Ya, begini duduknya Pak ya, kalau tahiyat akhir. Ya, posisi duduknya begini Pak. Ya, jadi bukan gini Pak. Jangan gini. Jadi ada seseorang Pak pergi menuju Baqi Pak. Ya, sekitar Masjid Nabawi lah Pak ya. Tujuannya apa? Fayaqdi hajatahu, untuk buang hajat, buang air besar Pak. Gitu. Komat sudah dikumandangkan, ada seorang pergi ke Baqi, tujuannya buang hajat, pamitan KWC gitu Pak. Gitu. Sumaya tawadu, lalu Pak, iya berwudu. Gitu. Sumayati Pak, kemudian ia datang Pak ke dalam masjid Pak, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu Pak firro'atil ula, masih dalam rakaat pertama. Coba bayangkan, perhatikan nih Pak, seorang sudah komat di masjid, lalu ada seorang pergi ke Baqi, tujuannya buang hajat Pak. Aduh Pak, lama tidak buang hajat, bisa 5 menit mungkin ya, 4 menit ya, anggap aja 4 menit Pak ya, buang hajat anu lancar karena susah mahnya lami kalau mulus mah pamitan gitu Pak ya, lama. Setelah buang hajat kemudian dia wudu. Setelah wudu kemudian ke masjid untuk sholat berjamaah bersama Rasul, dan saat itu Rasul masih rakaat ke-1. Berarti Rasul tahu ada orang Pak yang mau ikut sholat berjamaah, sehingga bacaan sholatnya atau bacaan ayat Qur'annya diperpanjang gitu Pak. Itu ya. Nah Rasulullah Pak ya, Rasulullah tahu Pak ya, kenapa dipanjangkan bacaannya kala itu, sebab mimma yutawilu apa ya. Maksud saya, kenapa seorang tadi Pak ya bisa mengikuti bersama Rasul sholat berjamaah masih mendapat setengah, sebab Rasulullah memanjangkan bacaan surah itu gitu ya. Ya Pak, dalam hadis lain tidak ada di sini Pak ya, ya tidak ada ya. Dalam hadis lain Pak, suatu ketika Sayyidina Ali hendak ke masjid mau sholat subuh, jalan kaki Pak. Di depan beliau, di depan Sayyidina Ali ada seorang kakek-kakek sedang jalan. Sayyidina Ali menganggap kakek-kakek ini mau sholat berjamaah juga di masjid Pak. Sayyidina Ali saking takdimnya kepada seorang kakek tadi Pak, tidak berani mendahului, nyalip gitu Pak. Tewantur nyalip pergi kapayunan gitu Pak. Jalan teh pelan, sebab kakek-kakek ini pun jalannya pelan Pak. Pas masuk ke pelataran masjid Pak, dikira pada lompat ke pintu masjid, dikira oleh Sayyidina Ali pelan. Apa malah masjid itu bahasa Sunda Pak? Ngaleos ke pinggir Pak. Lain kalau ke masjid tapi ke pinggir Pak. Geningan ieu mah orang Islam Yahudi gitu anggapan Sayyidina Ali itu Pak. Di dalam masjid Rasulullah sedang sholat Pak. Gitu. Sedang sholat, di saat ruku ya, Rasul di saat ruku ya, atas perintah Allah Jibril agar menahan punggung Rasulullah, jangan dulu bangkit dari ruku gitu Pak. Jika kata Jibril tolong tahan punggung Rasulullah di saat ruku, jangan dulu bangkit dari ruku. Pas Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid dan mengucapkan Alhamdulillah saya masih bisa sholat berjamaah
bersama Rasulullah. Baru dari situ Rasulullah bangkit dari sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu, Allah mendengar, liman hamidah, bagi orang yang memujinya. Itulah sebabnya kenapa ketika ruku bangkit yang dibaca adalah sami Allahu liman hamidah, bukan Allahu Akbar. Padahal digerakkan sholat yang lain takbir intikal yaitu yang diucapkan Allahu Akbar. Tapi di sini bagi ruku sami Allahu liman hamidah. Nah, alif ya, maksudnya Rasulullah tahu atas perintah Jibril gitu, bahwasanya di belakang ada orang yang mau sholat. Siapa? Sayyidina Ali. Kenapa Ali terlambat? Sebab tadi dia taklimnya kepada seorang tua yang tidak mendahului saat jalan menuju masjid yang disangka mau sholat berjamaah. Jadi diperhemah gitu Sayyidina Ali, dan ternyata ada dari sananya juga pada istilahnya itu, walaupun tentunya ya apa, seorang Yahudi tadi bukan tujuan ngeprank gitu Pak ya, tujuan karena menuju masjid tapi bukan masuk ke dalam masjid gitu Pak, gitu Pak ya. Jadi ya, kembali kepada pembahasan ini, di rakaat ke-1 dianjurkan bacaan surahnya yang lebih panjang ketimbang bacaan yang kedua atau surah Al-Quran yang dibaca pada rakaat kedua, gitu Pak ya. Jadi itu jamaah sekalian rahimahullah. Kemudian yang berikutnya yang berikutnya ini Pak, mengenai Pak, kalau tadi mengenai amalan sunnah Pak ya. Nah sekarang mengenai hukum wajib bagi makmum mengikuti imam Pak ya. Wajib bagi makmum mengikuti imam Pak. Jadi diwajibkan bagi makmum mengikuti imam Pak ya, itu. Dan jamaah sekalian rahimahullah, berkaitan dengan hukum wajib makmum mengikuti imam ini, sepakat ulama, ijma ulama, batal sholat seseorang ya, dalam hal ini makmum, jika mendahului bacaan takbiratul ihram imam dan bacaan salamnya imam. Contoh harus jelas ya, ini ijma ulama, sepakat ulama, batal sholatnya ya jika di belakang pun terpaksa ya, terpaksa pada dirinya cari mana pada mana. Contoh itu, saya jadi imam, mau sholat, dimulai takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram itu kan ngangkat kedua tangan, hukumnya sunat, sambil mengucapkan takbirnya itu disebut dengan hukumnya wajib, disebut dengan takbiratul pertama, takbiratul. Contoh Allahu Akbar. Nah, jadi mengucapkan Allahu Akbar ini di awal sholat disebutkan takbiratul ihram, hukumnya wajib masuk kategori rukun sholat. Allahu Akbar. Nah, makmum baru setelah imam baru makmum mengucapkan Allahu Akbar. Contoh saya ulangi Pak Sul mengucapkannya supaya Allahu Akbar. Nah, seperti itu makmum Pak. Jangan begini. Ya, saya Allahu Akbar, Pak Sul sudah mulai mendahului saya, offset Pak. Offset. Saya baru siap-siap mau Allahu Akbar, Pak Sul misalkan mau sudah Allahu Akbar. Nah, yang kasus seperti itu ulama ijma sepakat batal
sholatnya makmum yang seperti itu mendahului imam, termasuk ketika tahiyat terakhir Pak ya, Pak Suhu sebagai makmum ya begini duduknya Pak ya, kalau tahiyat akhir ya, posisi duduknya begini Pak ya, jadi bukan gini Pak, kecuali bagi yang sakit asal orang ya, makan lain lagi butur sari yang ini boleh Pak, lamun terudur sehat kayak gini ya. Yang benernya begini, yang ini duduk, nah yang ini lurus, ini yang dilipat ya, ketika sujud ini jangan gini ya, yang benernya dirapatkan seperti itu ya, ini contohnya. Nah, jadi ketika saya baca fil alamina innaka hamidum majid, mau assalamualaikum, Pak Suruh sudah mendahului assalamualaikum, misalkan sudah beres sholat. Nah, kasus yang seperti itu ijma ulama ya sepakat batal sholatnya makmum yang offset mendahului gerakan imam, khusus ketika takbiratul ihram dan salam. Sedangkan yang lain gerakan ruku dan sujud itu terjadi khilafiyah. Ada yang mengatakan batal sholatnya, ada yang tidak masuk kategori batal. Tetapi khusus yang barusan mendahului takbiratul ihram dan menuju salam itu mah ijma ulama batal sholatnya ya, batal sholatnya. Karena itu Pak ya, jangan dulu Pak melakukan aktivitas gerakan sholat sebelum imam memulainya atau melakukannya ya. Yang disunatkan Pak, barengan antara imam dan makmum itu mengucapkan amin Pak. Yang disunatkan contoh waqadulin barengan amin, itu masunat Pak, itu masunat. Dan begini waqadulin kata imam amin, makmum namanya amin, tapi itu sunat Pak barengan untuk amin Pak ya, untuk amin. Sehingga ya kaitannya dengan ini Pak, di kampung saya ya, di kampung saya ketika baca Al-Fatihah sampai waladhdallin Pak, diselingi dulu oleh Allahumma gfirli waladhdallin rabbi gfirli, jadi imam teh Pak namanya amin barengan itu Pak ya. Jadi jamaah sekalian rahimahullah seperti ini untuk mensiasati itu. Jadi imam juga harus pinter Pak, jangan sampai, maksud kita di sini jangan sampai didahului oleh imam, oleh makmum maksud saya. Sebab kan hukum offset Pak menariknya pelanggaran Pak, sok pemain kasih hoyong keni apa bola masih dipakai, namanya mau bola masih dipakai akhirnya terus payungan gawang itu kan pelanggaran. Kecuali kalau ada ya lawan sejajar, lawan terus mayunan, lawan di counter mantus mayunan, itu offset pelanggaran gitu ya. Berarti di sini pun Pak, nah sedikit ya contoh tadi supaya mensiasati offset itu ceritanya, mensiasati offset ya, supaya makmum tidak mendeliki imam. Sehingga imam pun seperti saya, misalnya ketika jadi imam, saya mau ruku Pak, saya mau ruku tangan di sini, saya mau ruku seperti ini, Allahu Akbar. Saya mau ucapkan Allahu Akbar kalau sudah begini. begini Pak. Saya tidak berani begini Pak. Allah
dengan mensiasati supaya gerakan imam tidak didahului oleh makmum. Saya mensiasati ya seperti ini ketika mau ruku dan yang lainnya, pokoknya gerakan ini ya. Allahu Akbar, amin makmum Allahu Akbar. Tapi lamun kieu Pak ulangi lagi Allah, saya masih ingat terus Allahu Akbar bisa dipaginan kumaha ya Allahu Akbar komo lalu Allah panjang atas disalin ke makmum dipaginan ke makmum gitu Pak, termasuk bangkit dari ruku ya. Sami Allahu liman hamidah. Jadi saya kalau sudah berdiri ini baru sami Allahu liman hamidah. Tujuannya supaya jangan disalib makmum, jangan didahului oleh makmum gitu Pak ya. Itu ya. Hadisnya apa? Hadisnya ada 1, 2, ada 5 ya. Berkaitan dengan makmum wajib mengikut imam. Ini ada 5 ya. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih ya. Imam itu ya hendaklah diikuti Pak. Hendaklah Pak seseorang dijadikan imam untuk diikuti oleh makmum Pak ya. Fala takhtalifu alaihi kata Rasul ya. Maka janganlah sekali-kali kamu menyalahinya kan? Jangan sampai nyulayan gerakan imam dan gerakan jenatos gerakan imam belum ruku jenatos ruku fala takhtalifu alaihi kata Rasul. Jangan menyalahi, jangan nyulakan ya. Jangan menyalahi. Fa'idha kabbar fakabbiru. Fa'idha kabbar, apabila ia yang dimaksud imam mengucapkan takbir Allahu Akbar fakabbiru, maka takbirlah kalian kata Rasul. Jadi setelah imam Allahu Akbar sok takbir fakabbiru, maka kabirlah kalian. Wa idza raka'a, dan apabila ia yang dimaksud imam ruku farka'u, maka rukulah kalian kata Rasul ya. Wa idza qala sami Allahu liman hamidahu, dan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian kata Rasul Allahumma Rabbana lakal hamd. Jadi ketika sholat berjamaah bangkit dari ruku, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum berucap Rabbana lakal hamdu. Gitu Pak ya. Jangan ngikutin imam lagi, imam sami Allahu liman hamidah maupun juga sami Allahu liman hamidah. Tidak demikian kecuali kalau sholat sendiri. Ini Pak ya, kecuali kalau sholat sendiri lain. Memang sholat sendiri Pak ya. Itu kalau sholat berjamaah imam mengucapkan imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jadi wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu, maka ucapkanlah oleh makmum Allahumma Rabbana lakal hamd. Wa idza sajada, dan apabila imam sujud fasjudu, maka sujudlah kalian kata Rasul. Wa idza shalla qa'idan, nah ini waktu isi ayat pertanyaan dia jawabannya. Pertanyaan begini bagi Bapak kritis, wah lamun nu jadi imam teh teu kan gitu
asam orang tuh kan duduk Pak. Seorang imam karena sakit Pak duduk sholat, kumaha makmum yang sehat ngikutin dulu gitu kan. Ternyata ini jawabannya, wa idza shalla qa'idan, dan apabila ia seorang makmum itu sholatnya sambil qa'idan khutbah, fasallu qu'udan, maka makmum khutbah sholatlah sambil duduk ajma'un, kabehanana semuanya tuh Pak. Berarti di sini ojim yang biasa jadi imam, suatu saat kamu asal orang, saya tidak berani jadi imam, pilih dia mau sehat itu duduk gitu Pak. Jadi sehat lah gitu. Makanya kalau saya kadang tidak ke masjid ya Pak, kadang tidak bisa sholat Pak sambil ngadeg, termasuk jalan besi juga sakit, akhirnya dengan kursi di bumi gitu Pak. Itu tadi. Jadi rahasianya Pak. Jadi yang jadi imam itu diusahakan yang sehat badannya, fisiknya, sebab kalau dipaksakan yang sakit kemudian duduk, yang sehat mau jadi duduk Pak. Itu. Jadi yang sehat ada, yang sehat fisiknya, yang jadi imam itu supaya makmum yang sehat tadi jangan sampai duduk sholatnya, tetap berdiri. Sebab di sini Pak, wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan gitu Pak. Tapi bisa saja ini Pak, dan mungkin terjadi Pak, pada rakaat ke-1 maka misalkan Pak aman Pak, bisa ada Pak, dan pas rakaat kedua gitu Pak, bisa pas rakaat kedua mah tidak bisa ngadeg Pak, hari dibatalkan tanggung dan masih bisa, tapi ini lamun ngadeg misalkan Pak, ya misalkan terdesak langsung hebat duduk, maka imam harus surti gitu, makmum harus surti, harus paham gitu Pak. Dalam kondisi seperti itu Pak, harus paham. Oh berarti imam tadi sakit ini kenapa nih? Baru saja misalkan sholat subuh 2 rakaat Pak, sampai walaupun amin langsung misalkan Pak, ya langsung rukuk, tidak cepat langsung duduk. Oh surti tidak baca surah itu karena sakit, ikuti gitu maksud saya. Ya, jadi seperti itu jamaah sekalian rahimahumullah. Jadi kembali bahwasanya seorang makmum wajib mengikuti bacaan imam, gerakan imam, ya jangan mendahului imam rukuk, makmum rukuk, imam sujud, makmum sujud, dan seterusnya. Untuk sementara itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Insya Allah nanti masih ada beberapa hadis yang belum saya jelaskan. Nanti ada konsekuensi Pak, orang yang mendahului imam gerakannya ini Pak, nanti jadi roksa imam, jadi kepalanya diganti oleh binatang imam Pak. Nah itu nanti insya Allah saya akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Gimana Pak? Kalau tadi yang menjadi imam kan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, imamnya kan nggak mengucapkan Rabbana. Sama-sama aja, sama-sama dalam arti Rabbana lakal hamd. Kalau sholat sendiri juga sama aja. Intinya ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, imam dan makmum